Dan bagi saya, adik atau kakak saya, korupsi tak gebugin. Tahun 2020, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak 19,2 triliun. Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Kejaksaan harus bersih, kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh. Yang ke-38, Bapak ST Burhanuddin, Jaksa Agung. Gak ada yang tahu? Nanti silahkan bertanya langsung ke Pak Burhan. Beliau harus menjaga independensi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan membangun. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai komplain, handling, manajemen. Ini harus diurus benar. Banyak pendapat dan analisa yang menyatakan jika Sanitiar Burhanuddin diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo, beliau tidak akan bisa berbuat banyak. Hal ini lantaran ia akan tersandra dengan kepentingan PDI Perjuangan, partai tempat bernaung kakak kandungnya sendiri, TB Hasanuddin. Namun, analisa tersebut terlalu prematur. Burhanuddin membuktikannya dengan kinerja yang tidak bisa dibilang jelek. Saya pernah menanyakan kepada Presiden, alasan Bapak memilih saya. Dan beliau menyatakan bahwa saya dipilih karena memang saya profesional. Mungkin pilihan Pak Presiden kepada saya mungkin karena saya mengerti tentang anatomi yang ada pada kejaksaan, itu yang utamanya. Dan saya akan buktikan pada mereka bahwa mereka salah menafsirkan saya kalau saya seorang dari partai, itu yang utamanya. Kini sudah hampir 2 tahun beliau bekerja menjadi Jaksa Agung. Mantan Kajati Maluku Utara ini tahu betul apa yang harus ia kerjakan setelah ia pensiun pada Agustus 2014. Beberapa fokus pekerjaan yang ia lakukan adalah melakukan pembenahan sumber daya manusia, termasuk administrasi dan jenjang karir, dan memperbaiki penegakan hukum. Tidak butuh orang yang pintar. Saya butuh adalah orang yang profesional, tapi berintegritas. Begitu saya masuk, saya coba struktur ini saya perbaiki, pola jenjang ini saya perbaiki, dan anak-anak mulai bersemangat kembali. Itu yang saya tunggu dan itu saya harapkan, karena memang tujuan saya adalah memperbaiki kinerja kejaksaan, dan saya ingin mengembalikan citra kejaksaan seperti kepercayaan masyarakat yang sedikit berkurang. Dan saya ngajak teman-teman, ayo kita sama-sama bahwa tanggung jawab mengembalikan citra kejaksaan adalah kita bersama, bukan saya, bukan para anggota kejaksaan, tapi kita semua. Presiden Widodo pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan menyampaikan harapan agar kejaksaan terus meningkatkan kepercayaan publik kepadanya. Tidak ada hanya itu, Presiden juga berpesan agar pengawasan penegakan disiplin internal lebih diefektifkan sehingga kejaksaan menjadi role model penegakan hukum yang bersih, profesional, akuntabel, berintegritas. Pada raker dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 16 Desember 2020, Burhanuddin sudah memegang nama-nama kejaksaan negeri yang belum pernah menangani satupun perkara tindak pidana korupsi dalam 1 tahun terakhir. Lalu pada kunjungan kerja Senin 15 Maret 2021,
Jaksa Agung Burhanuddin mengevaluasi kinerja bawahannya. Ia dengan tegas mengatakan jika arahan dan kebijakan yang ia keluarkan harus dipahami secara benar. Soliditas internal kejaksaan terus beliau pelihara. Para anggota Komisi 3 tertegun dan terpesona menghadapi seorang jaksa agung yang sangat sederhana, menjawab apa adanya dengan santun, dan ini membuat orang tertegun. Saya bersyukur Presiden Jokowi memilih Anda menjadi seorang jaksa agung. Rapat seskors. Mengembalikan marwah kejaksaan menjadi satu institusi yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Dan itu akan jadi momen saya bahwa suatu saat akan dikenang bahwa eranya Burhanuddin kejaksaan kembali menjadi suatu institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau kita ikuti isu tentang kejaksaan, sangat banyak pemberitaan mengenai penanganan korupsi oleh seluruh kejaksaan di pelosok tanah air, baik itu kasus lama atau terkini. Buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang juga tak luput dari kejaksaan. Data tahun 2020 saja, buronan yang diciduk kejaksaan sudah sebanyak 138 orang dengan berbagai perkara. Ini merupakan program tabur, dan tim tabur ini ada disebutnya 32.1 karena ada 32 kejati minimal 1 per triwulan, dan ini sudah lebih dari target sudah. Jadi keberhasilan ini mudah-mudahan selain sebagai bukti bahwa kinerja kita semua tetap bekerja, juga membuat efek jerah kepada yang lain. Tahun 2020, Kejaksaan Agung dan kejaksaan di seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak 19,2 triliun. Dari catatan Kejaksaan Agung selama 2020, bidang tindak pidana korupsi khusus Kejaksaan Agung telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 19,2 triliun rupiah dan telah berkontribusi dalam penerimaan bukan pajak sebesar 346,1 miliar rupiah. Selain itu, bidang perdata dan tata usaha negara telah menyelamatkan keuangan negara sebanyak 239,5 triliun rupiah dan 11,8 ribu dolar Amerika. Kejaksaan juga berhasil memulihkan keuangan negara sebanyak 11,1 triliun serta 406 ribu dolar Amerika. Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Capaian ini tentu bukan kaleng-kaleng. Nominal tersebut menandakan bahwa roda organisasi kejaksaan terus berjalan. Yang terpenting dari uang yang diselamatkan kejaksaan, pola penanganan korupsi Kejaksaan Agung bukan lagi berapa banyak orang yang harus dijebloskan ke penjara, melainkan berapa besar uang negara yang dikorupsi yang harus diselamatkan. Atau secara tidak langsung, sinyal untuk memiskinkan para koruptor. Dengan begitu, keluarlah tagline Follow the Money, Follow the Suspect, and Follow the Asset. Sesuai dengan arahan Pak Presiden juga, bahwa kita titik beratnya adalah kepada preventif, yaitu kepada pencegahan. Melakukan pendampingan guna untuk melakukan pencegahan tindak pidana. Coba Anda lakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci Kejaksaan Agung dan korupsi di mesin pencari Google. Yang akan muncul adalah sejumlah kasus-kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kasus mega korupsi seperti Jiwasraya, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asabri muncul di halaman pertama Google Anda. Ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi 1 dekade ke belakang. Isu-isu soal pemberantasan korupsi dihiasi oleh KPK. Kasus-kasus itu merupakan perkara yang paling besar dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia, mengalahkan kasus BLBI, Hambalang, ataupun Senturi. Untuk perkara besar-besar yang kami tangani, terutama untuk Jiwasraya, itu 16,8. Artinya di atas rekor BLBI. BLBI kalau tidak salah 8. Kita udah di atas rekor. Kemudian Asabri 23,7. Ini juga rekor.
Kerugian dari 3 kasus besar yang kini ditangani Kejaksaan Agung sangat fantastis. Negara merugi sebesar 16 triliun rupiah lebih di kasus Jiwasraya. Dan di kasus BPJS TK diperkirakan merugi sebesar 20 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah kasus Asabri yang diperkirakan merugikan negara hingga mencapai 23,7 triliun rupiah. Gila ya? Tidak hanya soal penindakan hukum, sisi humanisme Kejaksaan Agung era Burhanuddin juga lebih terasa dalam kebijakan restoratif justice, atau disebut sebagai keadilan restoratif. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada 22 Juli 2020 ini diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan selesai tanpa perlu dibawa ke meja hijau. Memang ini salah satu prioritas kami dalam hal penyelesaian perkara melalui RJ ini, karena RJ ini terasa langsung oleh masyarakat. Respon masyarakat sangat positif. Mereka merasakan bahwa mereka mendapatkan keadilan yang nyata. Sangat positif sekali karena menimbulkan adanya harmoni di masyarakat. Tidak menimbulkan kegoncangan. Sehingga tujuan RJ memang memulihkan keadaan. Dari mulai dikeluarkannya Perja itu, sudah sebanyak 222 perkara dihentikan jaksa di seluruh tanah air. Perja ini dikeluarkan untuk merestorasi kondisi kesemula, sebelum terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang. Orang yang berhak menerima restoratif justice ialah yang baru pertama kali melakukannya. Kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah dan terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban. Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir overcapacity lapas yang menjadi momok bagi lapas di Indonesia. Selain itu, muatan perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, yang selama ini seolah menjadi kelaziman. Keadilan restoratif. Saya selalu katakan bahwa keadilan itu ada di hati nurani, tidak ada di dalam buku. Untuk itu, setiap kita mengambil suatu keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu, agar terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Percayalah bahwa peraturan ini adalah hasil dari kontemplasi Jaksa Agung untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Polisi ini digaungkan Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System, Burhanuddin menyampaikan, metode restoratif justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut restoratif justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Terlebih dengan diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Jampidum harus senantiasa mengingatkan para jaksa untuk profesional dan sungguh-sungguh, serta menghindari penyimpangan dan penerapannya dijadikan sebagai kesempatan untuk membuktikan kepada publik bahwa kejaksaan dekat dengan rasa keadilan dan hidup di masyarakat. Dan saya selalu mengingatkan bahwa keadilan itu tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam KUHP, tidak ada di dalam KUHP, tetapi ada di sanubari kalian. Tolong camkan itu. Namun demikian, air yang paling jauh dari sumbernya biasanya tidak terlalu jernih. Begitu juga dengan kejaksaan. Organisasi yang sangat besar tersebut tentu perlu effort besar juga untuk mengawalnya.
supaya tetap jernih. Seorang Burhanuddin saja tidak akan cukup untuk mengembalikan marwah kejaksaan. Diperlukan juga peran kita sebagai masyarakat.